Teman-teman, saya hari ini senang sekali bisa sharing lagi sama teman-teman. Hari ini saya mau sharing tentang Maria. Dua Maria, teman-teman. Semoga waktunya keburu ya. Yang Maria pertama adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah penginjil pertama, teman-teman. Ya. Maria yang kedua adalah Maria yang tentangnya Tuhan berkata, di mana saja Injil diberitakan, apapun yang dilakukannya akan disebut untuk mengingat dia. Betapa kita mau, teman-teman ya, apapun yang akan kita lakukan, itu akan diingat, akan disebut orang untuk mengingat siapa, teman-teman? Untuk mengingat Tuhan, bukan untuk mengingat kita. Ya, dalam pemberitaan firman ini mungkin kemungkinan hanya keburu satu ini, kita bahas Maria Magdalena saja. Saya akan banyak berhenti, teman-teman. Kita akan banyak refleksi ya. Saya cenderung mengajak teman-teman merenungkan setiap perkataan-perkataan, setiap pernyataan-pernyataan firman Tuhan, setiap pernyataan Tuhan Yesus, teman-teman. Saya minta teman-teman bisa konsentrasi dan bisa berimajinasi sedikit, teman-teman. Yuk masuk ke dalam kisah Alkitab yang saya bagikan. Teman-teman coba masuk ke dalam cerita saya, berimajinasi, teman-teman ada di dalam kisah itu ya. Teman-teman, begini, kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadar. Berkat terbesar yang seseorang dapat miliki adalah pribadi Allah sendiri. Bukan yang lain, teman-teman. Bukan atribut-atribut dari Allah. Bukan kekayaan, teman-teman. Bukan nama baik. Bukan kesehatan sekalipun. Bukan keluarga yang baik sekalipun. Tetapi berkat terbesar yang seseorang dapat miliki adalah pribadi Allah sendiri. Ketika kita memiliki pribadi Allah, kita memiliki semua, teman-teman. Kita diciptakan oleh Dia. Kita diciptakan bagi Dia. Kita bukan lagi milik kita, teman-teman, tetapi kita milik Dia. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk bersekutu dengannya. Allah menghendaki pribadi yang kepadanya Ia dapat menunjukkan hatinya, teman-teman. Dan pribadi yang mengasihi Dia atas apa? Atas kehendaknya sendiri. Mari kita renungkan setiap apa yang saya bagikan, teman-teman. Teman-teman harap fokus ya. Kita masuk ke pembacaan firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Teman-teman coba masuk ya ke dalam cerita yang akan saya bagikan. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya itu dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11, dengarkan baik-baik teman-teman. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala
dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13 teman-teman. Ini salah satu ayat favorit saya waktu sekitar setahun yang lalu teman-teman. Tuhan izinkan saya merasakan apa yang namanya firman Allah itu ibarat pedang bermata dua, teman-teman. Yang menusuk ke dalam. Ketika membaca ayat 13 ini, teman-teman, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nanti saya akan bahas ayat ini, teman-teman. Tapi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Ketika saya membaca ayat ini, teman-teman, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, saya lupa. Ayat ini berbicara sangat kuat, teman-teman, di dalam diri saya. Ketika saya membacanya, tiba-tiba teman-teman seperti ada yang menusuk di dalam hati saya. Sakit sekali, teman-teman. Sampai jantung ini terasa sakit sekali, teman-teman. Dan saya tahu, teman-teman, pada saat itu juga saya menangis. Saya mengerti. Sejak saat itu saya mengerti firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Ya. Saya menangis, teman-teman, di sana. Nanti saya jelaskan maksudnya. Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal lain itu kepadanya. Teman-teman, ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena. Mengapa kepada Maria Magdalena, bukan kepada yang lain? Mengapa pertama kali Tuhan menunjukkan dirinya bukan kepada Petrus? Petrus saat itu terpuruk keadaannya setelah menyangkali Yesus 3 kali. Mengapa Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya kepada Thomas? Thomas ragu akan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya kepada Yohanes? Dikatakan Yohanes adalah murid yang sangat dikasihinya. Tetapi mengapa kepada Maria Magdalena, teman-teman? Maria Magdalena memiliki tempat di hati Tuhan. Begitu memiliki hati di hatinya Tuhan, teman-teman. Kita mau cek nanti, apakah kita memiliki tempat di hati Tuhan dan Tuhan memiliki tempat di hati kita. Mengapa kepada Maria Magdalena, bukan kepada yang lain? Kalau teman-teman baca Alkitab, Maria Magdalena itu adalah murid terakhir yang meninggalkan Golgota, teman-teman. Dia juga yang pertama kali datang ke kubur. Jadi ketika Yesus disalibkan, dia berdiri sampai akhir menunggu. Lalu dia juga yang pertama kali datang ke kubur. Saya bacakan lagi ayat pertama, teman-teman. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Teman-teman, hari pertama minggu itu, apa yang Maria Magdalena lakukan? Bukan berleha-leha. Hari pertama, dia sudah ingin bertemu dengan Tuhannya yang walaupun Tuhannya sudah mati ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Apakah teman-teman mencari Tuhan pagi-pagi benar? Ketika hari masih gelap. Teman-teman, bayangkan ketika pagi-pagi benar, hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Bayangkan, teman-teman, seorang wanita di hari yang gelap, pagi-pagi benar, awal pertama minggu, datang ke kubur.
Wanita ini luar biasa. Lihat teman-teman hatinya. Saya berdoa supaya teman-teman mengerti maksud firman Tuhan ini ya, yang saya bagikan hari ini. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Teman-teman, Maria Magdalena menyadari batu telah diambil dari kubur. Teman-teman, apakah dalam perjalanan kehidupan kekristenan teman-teman melihat sesuatu? Ada yang diambil dari hidup teman-teman? Ada batu yang diambil dari kubur? Selain Maria Magdalena, teman-teman, banyak yang diselamatkan dan disembuhkan. Kita baca di kitab Matius bahwa Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat. Ya, banyak yang diselamatkan, banyak yang disembuhkan, banyak yang dilepaskan dari roh jahat, teman-teman. Ya, namun hanya Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, teman-teman. Bagaimana dengan saudara? Maria Magdalena adalah seorang wanita. Maria Magdalena mencerminkan kehidupan keintiman yang Kristus inginkan dari hidup kita, teman-teman. Gak ragu ya, Maria Magdalena gak mengerti. Maria Magdalena adalah seorang pengikut Tuhan, tetapi dia gak mengerti banyak hal. Pengetahuannya sedikit, teman-teman. Tapi teman-teman, dia menerima bagian dia yang terbaik. Yang gak mungkin dimiliki oleh orang lain, teman-teman. Ya, Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada dia. Karena apa, teman-teman? Karena kasihnya kepada Tuhan. Teman-teman, percayalah saya, ya. Jika engkau mengasihi Tuhan, Allah akan menampakkan diri kepadamu. Setiap orang Kristen harusnya mengejar dan menginginkan hal ini. Setelah dipanggil menjadi orang percaya, teman-teman, panggilan kita berikutnya adalah pecinta Tuhan. Gak cukup teman-teman percaya, lalu teman-teman tidak menjadi pecinta Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Itu gak cukup, teman-teman. Saudara harus percaya, kemudian saudara harus mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup teman-teman. Ya, pertama-tama kita percayakan pekerjaan Tuhan, akan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kemudian teman-teman, kita harus dibawa kepada pribadi Tuhan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah sampai dibawa kepada pribadi Tuhan? Karena itu yang paling penting, teman-teman. Panggilan utama kita ya adalah kepada pribadinya, bukan untuk pelayanan. Teman-teman ingat ketika Maria, Marta berada di rumah Lazarus ya bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bagiannya Maria memiliki bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian terbaik kita, teman-teman, adalah pengenalan akan pribadinya, bukan melayani seperti Marta. Bagaimana dengan teman-teman? Banyak dari kita, teman-teman, nggak tahu berharganya pekerjaan Tuhan. Hanya tahu berharganya pekerjaan Tuhan, tetapi nggak tahu betapa berharganya pribadi Tuhan. Teman-teman hanya lihat, oh Tuhan melakukan mujizat ini buat saya. Tuhan mengerjakan ini buat saya. Tuhan mengerjakan itu buat saya. Tetapi ketika teman-teman ditanya, apakah engkau mengenal pribadi Tuhan? Kau bilang secara jujur. Jawab teman-teman. Apakah engkau mengenal pribadi Tuhan? Karena hal itu yang paling berharga sebenarnya, teman-teman. Hal yang berharga adalah engkau mengetahui betapa berharganya pribadi Tuhan untukmu. Perbedaan Maria Magdalena dengan murid yang lain, dia nggak hanya menghargai keselamatan teman-teman, tetapi dia menghargai pribadi Tuhannya juga. Kita baca, Maria Magdalena tetap di daerah dekat salib di Golgota. Dan dia yang datang pertama kali ke kubur Yesus. Mari teman-teman kita berdoa agar kita memiliki kasih kepada Allah seperti itu. Saya pernah bagikan
Hal yang sangat penting bagi orang Kristen adalah agar dia bertumbuh. Dari seorang bayi rohani ketika dia percaya, sampai kepada apa? Kepada mempelai Kristus yang dewasa. Tujuan akhirnya adalah mempelai Kristus yang dewasa. Mempelai Kristus yang mengasihi dia dengan segenap hati, keluar dari kehendak bebasnya. Itu yang Allah kehendaki dari hidup teman-teman. Ingat, satu hal yang Allah sangat rindukan dalam diri teman-teman, tidak lain, tidak bukan, adalah mempelai yang mengasihi dan mengenal dia. Itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun, teman-teman. Lihat, Maria Magdalena datang pagi-pagi ke kubur Yesus ketika masih gelap. Dia nggak peduli, dia seorang wanita, tidak mempedulikan apapun, tidak mempedulikan keselamatannya, tidak mempedulikan apapun. Banyak tentara Romawi pada saat itu, tetapi dia datang mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah teman-teman datang mencari Tuhan seperti ini dengan tidak memedulikan apapun? Ketika Yesus mati, teman-teman, dunia itu serasa hampa buat Maria Magdalena. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya sekarang. Apakah tanpa Tuhan aku fine-fine saja? Nggak apa-apa tanpa Tuhan juga, hidupku enak, hidupku nyaman. Nggak usah diganggu-ganggu, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Mana Tuhan? Nggak perlu Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika Yesus mati, dunia menjadi seperti hampa bagi Maria Magdalena. Seluruh dunia nggak bisa menarik hati Maria Magdalena lagi, teman-teman. Karena apa? Ada suatu pribadi, teman-teman, yang mencuri hatinya. Apakah hati teman-teman dipenuhi oleh kasih kepada Allah? Apakah ada suatu pribadi, seorang pribadi yang begitu lembut, yang begitu gentle, yang mencuri hati teman-teman? Ataukah dia belum ada di hati teman-teman? Apakah dia belum begitu berarti, berharga, begitu dear di dalam diri teman-teman? Hati Magdalena dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Hatinya ditangkap oleh Tuhan. Hatinya direbut oleh Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah hati teman-teman sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan? Atau dikuasai oleh diri teman-teman sendiri? Apakah hati teman-teman ditangkap oleh Tuhan? Atau belum? Jika hati teman-teman belum ditangkap oleh Tuhan, berdoalah. Tuhan, tangkap hati aku, Tuhan. Aku perlu Engkau merebut hati aku, Tuhan. Ayat kedua, teman-teman. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Teman-teman, apa artinya berlari-lari? Teman-teman tidak akan berlari-lari jika tidak ada sesuatu yang sangat penting. Teman-teman juga tidak akan berlari-lari jika teman-teman akan berlari ketika teman-teman takut terlambat. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman, seperti saya bilang, kita akan banyak refleksi diri kita. Apakah teman-teman hidup terlalu santai dengan Tuhan? Engkau tidak berlari. Engkau santai, hidupku udah nyaman, nggak usah capek-capek. Bangun siang saja, nggak usah cari Tuhan dan sebagainya. Apakah hidup teman-teman seperti itu? Tetapi teman-teman dikatakan Maria Magdalena berlari-lari. Ada sesuatu yang penting. Tuhan adalah sesuatu yang penting bagi dia. Kalau Tuhan adalah sesuatu yang penting buat hidupmu, engkau akan berlari, teman-teman. Tidak peduli. Mungkin orang-orang berpikir yang melihat Maria Magdalena, orang gila ini, ngapain pagi-pagi buta-buta gelap ini berlari-lari? Mungkin dunia akan menganggap kau gila jika engkau mengasihi Tuhan. Kemudian dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Apa yang membuat hati Maria Magdalena begitu hancur, teman-teman? Ini, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya.
Ini tubuhnya loh. Bukan yang sudah mati loh. Bukan waktu dia hidup. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Hancur sekali. Apakah teman-teman merasa hancur hati atau tidak? Ketika Tuhan diambil orang dari hidupmu. Dan Maria Magdalena berkata demikian. Dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Pertanyaan saya teman-teman, apakah teman-teman tahu jika saya bertanya kepada teman-teman secara pribadi? Di mana Tuhan di dalam hidupmu? Apakah engkau tidak tahu? Apakah ada sesuatu yang lain yang mengambil Tuhan dari hidupmu? Ketika Maria datang ke kubur, apa yang dia dapatkan? Apa yang akan dia lakukan? Dia, Maria, hanya berpikir, aku hanya ingin melihat tubuh Tuhan. Hanya ingin melihat tubuhnya, mayatnya saja. Apa yang dia lakukan? Berlari-lari. Saya mau bertanya teman-teman, bagaimana teman-teman berlari jika teman-teman tidak tahu sasaran teman-teman? Teman-teman harus mengerti, teman-teman. Jika berlari, pasti harus ada sasarannya. Apa sasaran hidup teman-teman? Coba refleksikan teman-teman. Bagaimana jika akhir perjalanan teman-teman tidak mencapai sasaran? Ada upah di sana. Ada warisan di sana. Ada mahkota di sana. Apakah teman-teman akan membiarkan hal itu berlalu dengan mudahnya? Maria Magdalena tidak melakukannya. Dia tidak melepaskannya, teman-teman. Coba kita buka 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Teman-teman mohon tetap konsentrasi ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Teman-teman, kita berada dalam sebuah perlombaan. Apakah dalam perlombaan ini engkau berjalan saja? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa. Disebutkan oleh firman Tuhan. Larilah begitu rupa, teman-teman. Sehingga kamu memperolehnya. Jika teman-teman ingin mendapatkan Tuhan, engkau harus berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan Tuhan. Demikian pula sebenarnya hal ini, prinsip ini berlaku untuk hal-hal lainnya. Jika engkau ingin mendapatkan sesuatu, engkau harus berlari mendapatkannya. Tetapi kita sekarang berbicara, apakah engkau berlari untuk mendapatkan Tuhan? Ataukah engkau tidur? Engkau diam saja untuk mendapatkan Tuhan? Kalau demikian teman-teman, teman-teman melewatkan suatu kesempatan yang sangat baik. Kita buka Ibrani 12 ayat 1, teman-teman. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Tanggalkan apa, teman-teman? Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan dan dosa yang begitu merintangi kita. Hal apa yang membuat engkau tidak bisa berlari? Hal yang membuat engkau tidak bisa berlari adalah beban dan dosa yang begitu merintangimu. Apakah teman-teman mau meninggalkan dosa dan beban yang begitu merintangi teman-teman? Dan bawa itu, letakkan di bawah kaki Tuhan. Marilah kita berlomba dengan tekun. Engkau juga harus berlari dengan tekun. Jangan ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu engkau tidak mendapatkan apa-apa, lalu engkau menjadi kecewa, lalu engkau menjadi patah semangat. Firman Tuhan berkata, marilah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Lalu kembali ke Yohanes tadi teman-teman. Yohanes 20 ayat 3 dan 4. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Saya loncat teman-teman. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Teman-teman bisa ngebayangkan? Maria Magdalena, perempuan ditinggal sendiri. Petrus dan Yohanes masih memiliki rumah yang mereka anggap sebagai tempat terbaik. Mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Tetapi mereka nggak merasakan apapun. Teman-teman, ini Petrus dan Yohanes adalah murid utama, rasul utama Yesus. Tetapi ketika mereka nggak menemukan tubuh Yesus, mereka pulang. Mereka nggak merasakan apapun. Jangan sampai hal itu terjadi dengan kita, teman-teman. Kita murid yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Tetapi ketika Yesus tidak ada, kita tidak merasakan apapun. Kita menganggap pulang ke rumah adalah hal yang terpenting. Betapa menghancurkan hati hal itu, teman-teman. Nggak lagi ada kepekaan. Engkau meninggalkan Maria. Petrus dan Yohanes meninggalkan Maria. Lalu ayat 11, teman-teman. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Apa yang Maria lakukan? Dia berdiri dekat kubur. Dia tetap menunggu dan menangis. Teman-teman, ketika tubuh Yesus, ketika engkau tidak menemukan Yesus, adakah dirimu menangis? Atau engkau pulang ke rumahmu juga? Atau engkau berdiam? Engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi? Ingat, harta yang terbesar adalah ketika engkau beserta dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan yang saya katakan tadi. Apa yang Maria lakukan? Dia nggak kemana-mana, teman-teman. Dia nggak bisa pergi. Maria pikir, kamu punya rumah, tapi aku nggak bisa. Tuhanku nggak ada di sini. Bagaimana dengan teman-teman? Ketika Tuhan nggak ada, apakah saudara merasa terganggu atau tidak? Atau saudara merasa biasa saja? Teman-teman mungkin berpikir, Tuhan hilang tidak masalah. Tuhan hilang tidak penting. Aku masih bisa. Tetapi Maria bilang begini, aku tidak bisa. Siapa yang mengambil tubuh Tuhan? Bagaimana aku bisa pergi? Sikap seperti inilah teman-teman yang membuat Allah begitu mengasihi Maria. Tuhan mau tidak mau melihat hati Maria. Dia nggak bisa melepaskan Maria. Terhadap orang-orang yang memiliki hati seperti ini, hati Tuhan juga hancur. Bagaimana dengan teman-teman? Maria berdiri di luar kubur, dia nangis. Dunia sudah hampa baginya. Apakah sikap yang sama saudara-saudara miliki? Ketika Yesus tidak ada, semua jadi tidak ada artinya. Ketika Tuhan tidak ada di sana, semua menjadi tidak ada artinya. Apalagi sih yang dia lakukan? Dia hanya berdiri dan menangis. Teman-teman, Maria seperti janda ya yang ditinggal suaminya. Para murid yang begitu luar biasa. Petrus yang begitu gagah berani pulang ke rumah. Yohanes yang dikatakan oleh Alkitab, murid yang begitu dikasihi Tuhan, pulang ke rumah. Maria begitu sederhana, teman-teman. Tapi yang membedakan apa? Hatinya ditangkap Tuhan. Dia tidak tenang. Ketika hatimu ditangkap Tuhan, untuk itu teman-teman berdoa supaya hatimu ditangkap Tuhan. Ketika hatimu ditangkap Tuhan, engkau tidak akan tenang ketika Tuhan tidak ada di sana. Engkau nggak bisa pergi.
Segala sesuatu tampaknya selesai bagi Maria waktu itu. Tuhan gak ada. Waduh, sudah habis dunia. Apakah saudara seperti itu? Hatinya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hatinya kosong. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Apakah teman-teman seperti itu? Ayat ke-12 teman-teman. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Teman-teman, lihat hal ini. Ketika teman-teman baca dengan teliti ayat tadi ya. Ketika melihat malaikat sekalipun, Maria nggak terkejut, Maria nggak ketakutan. Kenapa? Hatinya hanya tertuju pada satu hal. Apa teman-teman? Mereka sudah mengambil Tuhan daripada aku. Kalau teman-teman lihat, baca dengan seksama ya. Maria nggak memberikan perhatian kepada hal-hal lainnya. Hatinya begitu murni, hatinya begitu mutlak memikirkan Tuhan. Sampai-sampai malaikat pun nggak menarik perhatian. Teman-teman, kalau kita ketemu malaikat, waduh pasti kita fokus kita akan teralihkan ya. Tapi Maria, bahkan ketemu malaikat pun dia nggak peduli. Karena apa? Dia nggak ketemu sama Tuhannya. Mari teman-teman, saya berdoa agar kita memiliki hati seperti ini. Dia nggak peduli sama apa yang malaikat lakukan. Hatinya hanya bagi Tuhan. Bahkan malaikat sekalipun nggak bisa menggerakkan dia. Ayat 13 teman-teman. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Maria tidak tahu di mana mayat Yesus dan dia tidak tahu di mana Yesus diletakkan. Engkau harus selalu berpikir teman-teman, di mana Tuhan di dalam hidupku. Ketika tidak ada Tuhan, hatimu seharusnya sangat sedih. Malaikat gak bisa ngisi hati Maria teman-teman. Bagi kita, malaikat itu spesial, tetapi buat Maria, nothing. Tuhan sudah diambil, gak peduli. Aku hanya butuh Tuhan. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita cukup senang teman-teman? Bahagia dengan perkara-perkara dunia tanpa Tuhan? Maria hanya bisa nangis. Dia pikir Tuhan sudah diambil. Aku tidak akan lagi bisa puas. Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang memuaskan hati teman-teman? Apakah dengan Tuhan di hatimu segala sesuatunya cukup? Ataukah ada begitu hal lain yang mengambil Yesus di dalam hatimu? Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pikir Maria, Yesus sudah mati. Teman-teman lihat di sini. Tapi bagi Maria, mayat Yesus pun sangat berharga buat dia. Bagaimana dengan teman-teman? Ketika merenungkan hal ini, tadi sore saya berpikir, ketika Tuhan seperti mati nih teman-teman, gak melakukan apapun, apakah kita masih menganggapnya dia berharga? Saya ulang ya, ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk saudara, dia seperti sudah mati, tinggal mayat, gak melakukan apapun untuk saudara. Apakah teman-teman masih menganggap dia berharga? Apakah teman-teman masih akan mengasihi dia? Kalau teman-teman baca dalam kitab Matius, Tuhan memberitahu para murid 4 kali bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga setelah dia bangkit. Tapi Maria nggak tahu hal ini teman-teman. Dia udah nggak memiliki pengharapan pada saat itu. Tapi bagi Maria tubuh Yesus sudah cukup.
Apakah Yesus cukup bagimu, teman-teman? Keinginan hati Maria satu-satunya adalah menginginkan Tuhan. Keinginan ini, teman-teman, yang membuat Tuhan menyatakan diri kepadanya. Kita lihat Matius 5, teman-teman. Alasan mengapa Tuhan menyatakan diri kepada Maria adalah untuk memuaskan hati yang haus dan lapar akannya. Kita buka Matius 5, teman-teman. Saya bacakan Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa sang kebenaran itu? Kebenaran itu adalah firman. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Petrus dan Yohanes tadi pulang ke rumah masing-masing ya. Yesus nggak cari mereka tuh. Yesus tidak datang untuk menemui mereka. Tapi dikubur, Tuhan menemui suatu hati, sebuah hati yang mutlak, yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Tuhan tidak ada pilihan. Kepada orang-orang seperti gini, Tuhan harus temui. Teman-teman lihat ya, di kitab Ulangan Tuhan berkata di 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hati Maria tuh single banget untuk Tuhan, wholehearted ya, sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi saya bisa berkesimpulan, teman-teman, nggak terlalu gawat banget kalau kita kurang pengetahuan. Tapi yang paling penting, hati kita mendorong Tuhan. Kita memiliki hati yang mendorong Tuhan untuk melihat kita. Itu yang paling berharga. Teman-teman, ayat 15 ini perhatikan baik-baik. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Teman-teman, apa yang membuat hatimu saat ini menangis? Apa yang membuat hatimu menangis? Apakah engkau menangis karena mungkin usahamu tidak laku? Apakah engkau menangis karena engkau ditipu orang? Apakah engkau menangis karena ditinggal oleh orang yang kau kasihi? Apakah engkau menangis karena engkau dikhianati orang? Lalu pertanyaan ini, siapakah yang kau cari? Siapa yang kita cari, teman-teman, dalam hidup ini? Apakah kita mencari kekayaan? Apakah kita mencari ketenaran? Apakah kita mencari berkat-berkat Tuhan saja? Maria mencari pribadi Yesus. Kita buka, teman-teman, Matius 6 ayat 33. Saya akan akhiri 5 menit lagi. Saya berjanji saya akan akhiri 5 menit lagi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi dikatakan di Matius 5, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Apa yang kau cari di hidup ini? Apakah sesuatu yang sia-sia? Apakah sesuatu yang semu, yang bayangan, yang seperti uap? Tetapi Maria mencari Tuhan, teman-teman. Next tadi di Yohanes 20 ayat 15. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria menyangka Yesus adalah penunggu taman. Lalu dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria melihat Tuhan, tapi dia menyangka Yesus adalah penunggu taman. Dia bilang, jika Tuhan mengambil dia, luar biasa, mau dibawa sama Maria. Teman-teman kalau baca ayat ini, teman-teman akan menepati bahwa Maria lupa menyebutkan bahwa dia mencari Yesus. Yesus dari Nazaret yang disalibkan. Ya, dia hanya bilang, aku mencari dia. Di mata Maria, hanya ada satu dia di dunia. Hanya ada satu pribadi yang menggetarkan hatinya.
pribadi Yesus. Di dalam hatinya nih, Maria mungkin beranggapan semua orang pasti tahu siapa Tuhan. Maria udah nggak peduli apa-apa, bahkan Yesus dianggap penunggu taman. Bahkan malaikat pun dihiraukan, Maria hanya peduli dengan Dia. Itulah hati Maria, teman-teman. Apakah teman-teman hanya peduli dengan Dia saja? Apa yang Dia katakan dengan mulutnya adalah Dia. Dalam hatinya Dia berkata, Maria berkata Dia. Apakah Tuhan cukup buat kita, teman-teman? Kita membutuhkan hati yang sepenuhnya untuk Tuhan. Yang mutlak untuk Tuhan. Lucu sekali ya, Maria sampai bilang, aku mau bawa Yesus. Seberapa kuat Maria? Apakah sekuat Yogi yang bisa menggotong tubuh Yesus, berlari-lari, ya, menggotong mayat wanita seorang diri di tengah kegelapan? Berapa jauh dia harus memboyong tubuh Yesus? Tapi yang Maria inginkan, teman-teman, hanyalah membawa tubuh Yesus. Kasih tidak mengenal kesulitan, teman-teman. Karena kasihnya kepada Tuhan, Maria nggak peduli apapun. Apakah engkau begitu, teman-teman? Karena kasihmu kepada Tuhan, engkau tidak peduli dengan apapun. Engkau hanya peduli akan Tuhan. Karena itu hargamu yang paling berharga. Pertanyaannya, apa yang memusatkan perhatian kita? Apa kita membawa apa ketika meninggalkan dunia ini, teman-teman? Kita baca satu ayat. Matius 13 ayat 45. Matius 13 ayat 45 berkata demikian. Matius 13 ayat 45. Demikian ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tuhan melebihi segala sesuatu dalam hidupmu, sehingga engkau menjual seluruh milikmu untuk membeli mutiara itu. Apakah engkau sudah sedemikian, teman-teman? Saya tinggal punya waktu 1 menit. Ayat 16. Ayat 16. 20. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Teman-teman, sekarang teman-teman diam sejenak. Teman-teman dengarkan Tuhan memanggil nama teman-teman. Ketika Tuhan memanggil nama teman-teman, semuanya menjadi cukup. Maria tercelik matanya, dia melihat Tuhan. Teduhkan hatimu dalam hadirat Tuhan untuk sesaat dan dengarkan dia memanggil namamu. Itu akan cukup untuk engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa. Mungkin kami tidak selesai, Tuhan, pembahasan hari ini, tetapi Roh Allah akan meneruskan, membahas, menceritakan Tuhan, kelanjutan kisah ini di dalam hati masing-masing. Biar kami menjadi seperti Maria, Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau di atas segala-galanya, yang mencari Engkau di atas segala-galanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berikan kami hatimu, Tuhan. Biar di hatimu ada kami, Tuhan. Dan biar di hati kami yang terdalam, kami hanya menginginkan Engkau saja, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Jamah hati kami, lembutkan hati kami, bawa kami tahun ini untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.